Perkenalkan, nama saya Elsota Sawit. Saya salah satu mahasiswa dari YKN Tarutung dengan NIM 2201010668, mata kuliah Teologi Sistematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, Master Pendidikan dengan jurusan PAK. Saya akan memaparkan materi tentang eklesiologi atau pengajaran tentang gereja. Gereja adalah salah satu organisasi yang unik di dunia. Tidak ada satu organisasi pun di dunia ini yang dapat dibersamakan dengan gereja. Allah mengasihi gerejanya, dan bagi gerejanya Dia melakukan banyak perkara sebagai bukti kasih dan perhatiannya. Keunikan gereja tersebut disebabkan karena bentuk, sifat, dan tujuan gereja yang sangat berbeda dari organisasi lain yang pernah ada. Pada saat ini, Allah berkenan kepada gereja sebagai organisasi yang dijaga, dihidupkan, dan diberkati oleh Tuhan. Dalam istilah teologi, pengajaran ini disebut eklesiologi. Arti gereja. Kata gereja berhubungan dengan sebuah kelompok perhimpunan. Kata ini merupakan suatu istilah teknis yang berhubungan dengan kata Yunani eklesia dan kata Ibrani kahal. Baik kahal maupun eklesia, kedua-duanya berarti suatu perkumpulan atau perhimpunan. Akan tetapi, kedua kata tersebut tidak secara langsung mengacu kepada gereja yang rohani, karena istilah perkumpulan itu dapat juga berupa perkumpulan politik atau perkumpulan lain yang bukan keagamaan. Dalam Perjanjian Lama, kata kahal menunjuk kepada yang pertama perkumpulan sejumlah yang berhimpun, yang kedua jemaah Israel, yang ketiga jemaah, yang keempat umat Israel. Dalam Perjanjian Baru, eklesia dimengerti sebagai berikut. Yang pertama, sidang jemaah orang-orang Israel. Yang kedua, kumpulan orang-orang kafir. Yang ketiga, sidang jemaat lokal. Yang keempat, tubuh Kristus. Penggunaan kata Yunani eklesia dalam Perjanjian Baru lebih kaya makna bila dibandingkan dengan makna dasarnya yang sekular. Akan tetapi, yang digunakan dalam Perjanjian Baru itu masih berkaitan erat dengan arti perhimpunan dan bukan dengan arti teologis yang seperti yang diperkirakan atau yang berdasarkan pemecahan. Kata tersebut menjadi dua bagian, yaitu ek luar dan kalian memanggil. Sebagai orang-orang yang dipanggil keluar, gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan yang gelap dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2:9. Gereja mula-mula tidak menunjuk kepada gedung tempat ibadah, suatu organisasi, suatu aliran gereja, melainkan kepada persekutuan orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Pada masa sekarang, istilah gereja umumnya mengacu kepada yang pertama gereja lokal, yang kedua gereja universal, yang ketiga tempat ibadah orang Kristen atau rumah Tuhan, yang keempat suatu badan atau demonisasi atau organisasi Kristen yang mempunyai doktrin atau organisasi dan sejarah yang sama. Secara teknis, gereja didefinisikan sebagai perhimpunan orang-orang yang dipanggil oleh Allah keluar dari dosa dan masuk ke dalam wilayah anugerah. B. Dasar gereja. Gereja tidak sama dengan Israel. Gereja belum dimulai pada masa Perjanjian Lama. Gereja baru dimulai pada masa Perjanjian Baru. Gereja dimulai dan ditetapkan pada hari Pentakosta. Hal ini dapat dibuktikan. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku" dalam Matius 16 ayat 18. Kata "aku" akan berarti sesuatu yang belum ada dan akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kedua, gereja haruslah memiliki kepala. Kepala gereja adalah Kristus. Yang ketiga, gereja baru dapat bersungguh-sungguh beroperasi dengan fungsinya, karunia-karunia rohani setelah kenaikan Kristus ke surga. Yang keempat, sifat rahasia dari satu tubuh belum dikenal dalam masa Perjanjian Lama. Dalam Efesus 3 ayat 5. Dalam bahasa Yunani digunakan kata misterion yang berarti sesuatu yang tersembunyi atau rahasia. Rahasianya adalah orang-orang bukan Yahudi akan menjadi teman pewaris kasih karunia, sesama anggota dari satu tubuh, sesama penerima janji di dalam Kristus yang diberitakan oleh Injil. Gereja Kristen mulai terbentuk pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun ke atas 120 orang percaya di kamar loteng Yerusalem dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Pada peristiwa itu, setelah Petrus berkhotbah, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pembacaan rasul dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan dalam Kisah Rasul 2 yang 1-42. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus,
dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang dimaksud dengan batu karang yang menjadi dasar gereja? Ada tiga pendapat. Yang pertama, Petrus diyakini oleh gereja Katolik Roma, namun Yesus menggunakan kata Yunani Petra dalam bentuk feminim yang artinya batu karang yang amat besar dan teguh, bukan kata Petros. Petrus artinya batu dalam bentuk maskulin. Yang kedua, Kristus. Yang ketiga, pengakuan tentang Kristus sebagai anak Allah dalam Matius 16 ayat 16. C. Wujud gereja. Gereja dapat dipahami dengan dua macam arti universal dan arti lokal. Muhammad juga berkaitan dengan dua wujud gereja. Yang pertama, gereja universal. Dalam arti universal, gereja terdiri atas semua orang yang pada zaman ini telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah, dan oleh Roh yang sama itu telah dibaptiskan menjadi anggota tubuh Kristus dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Jemaat ini bersifat universal dalam arti bahwa anggotanya adalah semua orang yang percaya yang benar di segala tempat, baik mereka yang sudah meninggal maupun mereka yang masih hidup, dalam Matius 16 ayat 18. Pemahaman tentang gereja yang bersifat universal ini dapat dilihat dari gambaran-gambaran yang dipakai untuk menerangkan gereja tersebut. Gereja disebut sebagai bangunan Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Kristus merupakan batu penjuru bangunan itu, 1 Korintus 3 ayat 11, dan oleh Rohnya Kristus tinggal di dalamnya, 1 Korintus 3 ayat 16. Menurut gambaran ini, gereja dianggap sebagai satu organisme yang memiliki hubungan yang sangat penting dengan Kristus. Gereja berada di bawah penguasaan Kristus, serta merupakan suatu kesatuan, sekalipun terdiri atas orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui adanya suatu gereja sedunia atau universal yang tidak kelihatan, yakni yang pertama, supaya kita mengetahui adanya hubungan kita dengan orang-orang percaya dari segala zaman yang telah berlari sebelum kita, yang menunggu kita menyelesaikan perlombaan dalam Ibrani 12 ayat 1-21. Mereka adalah gereja yang menang, sedangkan kita yang masih ada di sini adalah gereja yang berjuang atau militan. Yang kedua, supaya kita mengetahui bahwa semua orang percaya adalah benar-benar satu dalam Kristus. Jikalau satu menderita, semua menderita, tetapi jikalau satu bersukacita, semua bersukacita. Yang ketiga, supaya kita mengetahui bahwa Allah mengerjakan pekerjaan yang besar bukan hanya pada satu gereja lokal, denominasi, sekte, tetapi meliputi setiap bangsa, suku, kaum, bahasa, dan generasi. Yang kedua, gereja lokal. Dalam arti yang lokal, istilah gereja yang dipakai untuk menunjukkan kepada sekelompok orang-orang yang percaya yang terkumpul di suatu tempat. Dengan demikian, kita membaca dalam Alkitab tentang adanya gereja di Yerusalem dalam Kisah Rasul 8 ayat 1-11. Gereja lokal adalah satu unit tersendiri yang komplit, tapi mempunyai persekutuan dengan gereja lokal lainnya. Adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang adanya gereja lokal yang nyata, karena di dalam gereja lokal kita dapat mempraktikkan ikatan perjanjian kita, cara menjadi anggota jemaat yang bertanggung jawab. Di dalam gereja lokal, pelayanan kita diketahui dan dipraktikkan. Di dalam gereja lokal, kita mendapat perlindungan rohani dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Beda gereja dengan kerajaan Allah. Gereja adalah sekelompok yang memiliki keunikan tertentu yang membedakan dengan yang lain. Pertama, walaupun memiliki hubungan erat dengan kerajaan Allah, gereja memiliki otoritas mutlak di muka bumi. Kerajaan adalah suatu komunitas yang terorganisasi secara politis. Dalam kerajaan pasti ada penguasa yang diperintah dan wilayah kerajaan. Ada beberapa macam konsep tentang kerajaan dalam kitab. Yang pertama, kerajaan universal untuk kerajaan dari kekal sampai kekal. Allah adalah penguasa atas seluruh dunia. 1 Tawarik 29 ayat 11. Ia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas malaikat-malaikat, dan kekuasaan Allah pada dalam segala sesuatu, dan kekekalan gereja termasuk dalam kerajaan ini. Yang kedua, kerajaan mesianik atau kerajaan Daud. Menurut pengaruh dalam Milenium, kerajaan ini akan berlangsung selama 1000 tahun ketika Kristus atau Mesias datang kembali untuk menjadi raja atas seluruh bumi sesuai dengan perjanjian Allah kepada Daud. Ketiga, kerajaan misteri. Inilah yang dimaksud Yesus sebagai rahasia kerajaan Allah menunjuk kepada zaman ini. Matius 13 ayat 11. Masanya ialah Allah yang diperintah, ialah seluruh manusia di bumi, baik yang percaya Yesus maupun tidak. Waktunya adalah masa di antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua kalinya.
keempat yaitu gereja rohani. Penguasanya ialah Kristus, yang diperintahnya adalah orang percaya yang telah lahir baru. Gereja rohani sama dengan gereja atau tubuh Kristus. Waktu dimulai sejak Pentakosta sampai pengangkatan gereja. Beda gereja dengan Israel. Kita harus membedakan antara Israel dan gereja. Walaupun kedua-duanya adalah umat Allah, akan tetapi secara prinsip keduanya menunjukkan perbedaan. Dalam perjanjian baru, dengan jelas dibedakan antara gereja dan Israel. Di 32, juga bangsa Israel dan bukan Israel dibedakan antara gereja diharapkan. Gereja bukanlah kelanjutan ataupun pembangunan kembali Israel. Memang tidak perjanjian lama sudah menyatakan bahwa orang-orang bukan Israel akan ikut menerima bagian dalam rencana karya penebusan Allah. Ciri gereja yang sejati diakui bahwa tidak ada organisasi gereja yang sempurna di dunia ini, tetapi sifat-sifat gereja sejati di bawah ini merupakan ciri mendasar bagi suatu gereja yang sejati. Yang pertama, esa yaitu atau unity. Keesaan gereja tercipta karena didasarkan pada suatu Allah atau keesaan Allah. Dalam Matius 4 ayat 6, semua orang yang benar termasuk dalam gereja merupakan suatu umat, dan karena itu gereja yang benar nyata dari kesatuan. Namun keesaan ini tidak perlu berarti beragama total. Tuhan sejati dalam tubuh dan semua orang yang bisa kembali walaupun ada perbedaan dengan perjanjian baru menunjukkan ajaran kesatuan kepada kelompok-kelompok Kristen tertentu dengan tampak langsung terhadap hubungan nyata mereka dalam Efesus 2 ayat 15. Kedua kudus atau Kalimae, umat Allah adalah bangsa yang kudus. Artinya gereja adalah kudus. Begitu pula setiap orang Kristen adalah kudus berdasarkan persekutuannya dengan Kristus. Kita diberikan untuk menjadi miliknya yang diberikannya kebenaran yang sempurna. Gereja yang berdiri di hadapan Allah di dalam Kristus tak bernoda. Yang ketiga adalah am atau general. Kata am atau kata beragama menyangkut perubahan universal. Istilah ini mula-mula untuk bergenerasi universal untuk membedakan dari gereja lokal. Ini berhubungan dengan gereja yang mengaku ortodoks untuk membedakan dari midat-midat dalam perkembangan gereja Roma. Yang kali istilah ini untuk mengacu pada organisasi gerejanya sudah berkembang secara historis dan luas secara geografis dan secara kors. Tempat telah dikatakan atau apostolic, seorang rasul adalah saksi tentang pelayanan dan kebangkitan Yesus, dan karena itu adalah pembawa Injil yang berwenang dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Dalam perjanjian baru yang disebut rasul ialah 12 murid Yesus dan beberapa orang lain. Para rasul menempati posisi antara lain Yesus dan semua generasi penganut Kristen. Kita mengenal Kristus hanya melalui kesaksian para rasul tentang Dia yang telah dicatat dalam Injil. Rasul atau apostolos secara harfiah berarti tunjukkan, dan perjanjian baru kadang-kadang mengacu pada rasul dengan arti yang lebih luas. Roma 16 ayat 7. Rasul harus diteruskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Orang-orang dapat dipercayai mengajar orang lain dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Sebenarnya suatu gereja bersifat rasuli kalau dalam praktik ia mengaku kewenangan tertinggi dari gereja yang belum rasuli dalam Efesus 2 ayat 42 yang menetap dan meneruskan berita Injil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kelima adalah misi. Dalam perintah Yesus mengenai kehidupan gereja dalam Yohanes 13 ayat 16, ada unsur penting yang merupakan tanda dari gereja sejati, yakni misi, tanggung jawab untuk membawa kabar baik tentang Yesus sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus secara tegas memerintahkan para murid-Nya untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Ini akan menjadi tugas utama mereka. Setiap murid Yesus memiliki tugas yang penting ini. Gambaran gereja. Gereja itu sungguh unik. Sebab itu dalam Alkitab menggunakan bermacam-macam gambaran atau ilustrasi agar umat Kristus dapat memahami dengan jelas hakikat dan fungsi gereja itu. Beberapa gambaran tentang gereja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus digambarkan sebagai tubuh Kristus, khususnya dalam surat Efesus dan Kolose, dengan maksud untuk menekankan hubungan antara gereja dengan Kristus seperti tubuh dan kepala. Paling sedikit ada 3 makna yang terkandung dalam gambaran tersebut, yakni Kristus sudah begitu menyatu dengan gerejanya, tidak mungkin memisahkan Kristus dan gerejanya.
Yang kedua merupakan penjelmaan yang nampak dari Yesus Kristus di atas bumi. Yang ketiga, gereja adalah tubuh. Ia tidak dapat hidup tanpa kepala yang adalah Kristus sendiri. Seorang Kristen memerlukan saudara seiman untuk dapat bertumbuh dewasa dalam Kristus. Ini berarti semua bagian tubuh Kristus hendaknya berfungsi pada posisinya masing-masing. Adanya keanekaragaman dalam tubuh Kristus bukan untuk dipertentangkan satu dengan yang lain, tetapi justru untuk saling melengkapi. Semua bagian dari tubuh Kristus perlu diorganisir secara rapi dan tertib dalam segala kegiatannya sehingga tidak terjadi kekacauan. Allah bermaksud untuk memakai seluruh tubuh Kristus untuk melayani. Yang kedua, gereja sebagai keluarga Allah. Gereja digambarkan sebagai keluarga Allah dalam Efesus 2 ayat 19 dengan maksud agar dalam kehidupan jemaat hendaknya dapat dirasakan cinta kasih dan kehangatan persaudaraan Kristen. Banyak orang Kristen yang kurang menyadari bahwa hubungan antara sesama anggota tubuh bukanlah hubungan yang formal, tetapi hubungan keluarga, bukan orang asing. Kita telah dipersatukan oleh darah, yaitu darah Kristus. Dari situlah kita kenal istilah saudara atau saudara. Setiap warga jemaat menjadi saudara bukan karena ras atau keturunan, tetapi karena iman kepada Kristus. Jadi semua orang percaya telah menjadi satu keluarga di dalam hubungan dengan Allah, karena Allah adalah Bapa kita adalah anak-anaknya, kita adalah keluarga Allah. Ada beberapa ciri dan gambaran gereja sebagai keluarga Allah. Yang pertama, hubungan dalam keluarga Allah adalah hubungan yang bersifat khusus, hubungan yang terjadi menyangkut batin, hubungan dengan sesama bersifat pribadi, hubungan bukan karena hukum tetapi karena hidup atau hubungan darah. Yang ketiga, gereja sebagai kawan domba Allah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 2, Rasul Petrus melukiskan keterikatan antara orang Kristen dan Kristus seperti sekawanan domba dan gembala. Domba adalah binatang yang lemah dan bodoh. Domba tidak memiliki taring, tanduk, cakar maupun senjata lainnya untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya. Domba juga tidak dapat mengenal jalan bila tidak ada yang memimpinnya. Jadi domba membutuhkan gembala. Tanpa gembala, domba akan binasa. Untuk menjadi domba yang baik, kita harus mematuhi lima hal ini. Yang pertama, domba harus diberi tujuan atau visi. Yang kedua, domba ditempatkan di sebuah kandang dan tetap dalam kawanannya. Yang ketiga, domba harus dipimpin oleh gembala, yaitu Yesus Kristus. Yang keempat, domba harus patuh kepada gembala. Yang kelima, domba harus memberi bulunya. 4. Gereja sebagai rumah Allah. Gereja digambarkan sebagai rumah Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Rumah itu dibangun dengan batu-batu yang dulu terlepas dan tersebar di ladang, tapi yang dicari akan dikumpulkan lalu disusun dengan baik, batu di atas batu secara rapi, yang sekadar bertumpuk menjadi sebuah timbunan batu yang tidak dapat disebut sebuah rumah. Yang kelima, gereja sebagai mempelai wanita Kristus. Alkitab melukiskan bahwa Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki, Matius 19 ayat 5. Yang keenam, gereja sebagai prajurit Kristus. Setiap orang percaya adalah prajurit Kristus yang harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk bergumul melawan si jahat. Dalam Efesus 6 ayat 10-18, musuh kita adalah hawa nafsu daging, perkara dunia dan iblis. Dalam Efesus 2 ayat 1-3, kita harus menjadi prajurit Kristus yang baik. Tugas gereja. Yesus Kristus membangun sidangnya sebagai alat untuk melaksanakan pekerjaannya di dunia. Secara garis besar, gereja dipanggil untuk melaksanakan 3 tugas utama, yakni tugas kepada Allah, tugas kepada dunia, dan tugas kepada anggota jemaat sendiri. Yang pertama, tugas kepada Allah, yaitu liturgia atau penyembahan atau ibadah. Tugas jemaat kepada Allah ialah memelihara hubungan erat dengan Allah, memuliakan Dia di tengah dunia, dan menyembahnya. Allah mencari penyembah sejati yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Yang kedua, tugas terhadap dunia, marturia, penginjilan atau kesaksian. Ada banyak tugas panggilan gereja, namun yang terutama sekali adalah memproklamasikan Injil ke seluruh dunia sesuai dengan amanat agung Kristus. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi umatku, dalam Matius 28 ayat 19. Kristus telah memberikan teladan yang harus diikuti dalam Lukas 19 ayat 20. Yang ketiga, tugas ke dalam gereja itu sendiri. Yang pertama, koinonia atau persekutuan dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Yang kedua, didaskalia atau pengajaran firman dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Yang ketiga, diakonia atau pelayanan kasih dalam Yohanes 21 ayat 17. Hidup berjemaat. Yang pertama, komitmen kepada sebuah gereja lokal. Gereja adalah persekutuan yang percaya kepada Kristus, yakni umat yang telah dipanggil keluar dari gelap menuju terang dalam 1 Petrus 2 ayat 9.
Orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya memiliki pola hidup yang berbeda dengan pola lama. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Kekristenan bukanlah agama individual karena lingkup karya Allah tidak hanya bisa dialami secara perseorangan, misalnya pengampunan dosa. Yang kedua, wujud komitmen kepada gereja lokal. Allah menginginkan bukan saja kita mempunyai hubungan dengan gereja Tuhan, tetapi Allah mau supaya kita mendemonstrasikan ikatan perjanjian dengan gereja Tuhan lokal atau setempat. Kalau seseorang mempunyai ikatan perjanjian pada suatu gereja lokal atau keluarga setempat, itu berarti ia mengingat perjanjian secara khusus. Ia menjadi jemaat yang aktif dan bertanggung jawab. Ia mau menyokong dengan sepenuh hati. Ia berbicara yang baik tentang gereja. Ia hadir dengan setia dalam acara bersama seperti ibadah minggu, kelompok sel, doa, dan lain-lain. Ia mau tunduk di bawah otoritas dari gereja lokal atau keluarga Allah. Ia mau memberi waktu dan tenaga untuk gereja lokal itu. Ia mau menyokong dengan keuangan pada gereja lokal itu. Ia mau menanggung beban dengan sesama anggota gereja lokal itu. Yang ketiga, mengapa ada yang tidak mau menjadi anggota gereja lokal? Itu yang pertama dikarenakan takut untuk dilukai karena mungkin telah dilukai sebelumnya. Yang kedua, karena memang tidak mau terikat dengan orang lain. Yang ketiga, karena tidak mau tunduk pada otoritas dan harus menurut kemauan sendiri. Yang keempat, karena tidak percaya bahwa keanggotaan gereja lokal terdapat dalam firman Tuhan. Yang keempat, keuntungan menjadi anggota gereja lokal secara resmi. Yang pertama, persekutuan atau fellowship menghasilkan hubungan yang sangat dalam di antara anggota dalam kekeluargaan dan persekutuan. Yang kedua, pemenuhan, merasa dihargai dan diikutsertakan di antara sesama anggota dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Yang ketiga, berbuah. Sebagai anggota satu gereja lokal berarti kita mempunyai pengaruh dan daya produksi yang pada kehidupan anggota yang lain. Yang keempat, tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab yang besar terhadap sesama anggota. Yang kelima, pertumbuhan, mempunyai kesempatan yang besar untuk bertumbuh karena menerima penggembalaan dan perlindungan. Yang keenam, kuasa. Ada suatu kelepasan kuasa yang besar kalau orang-orang percaya bersatu untuk satu sasaran sama dalam Ulangan 32 ayat 30. Yang kelima, mempraktikkan ikatan perjanjian dalam gereja. Ada banyak hal yang harus dilakukan orang Kristen terhadap orang percaya yang lain. Oleh karena telah mempunyai ikatan perjanjian secara lain, saling mengasihi, saling menghibur, saling membangun, saling melayani, saling mengampuni, saling merendahkan diri, saling mendoakan, saling menanggung beban, saling menerima, saling sabar, saling bersekutu, saling mengajar, saling menegur. Yang keenam, saling melayani dalam kelompok kecil. Setiap anggota gereja harus menjalankan fungsinya sebagai anggota tubuh Kristus dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak seorang Kristen pun yang dapat berfungsi secara efektif seorang diri. Kedekatan satu dengan yang lain itu diwujudkan dengan saling yakin, saling mengasihi dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Adapun faedah yang dapat dirasakan dengan adanya persekutuan kelompok kecil di rumah-rumah lain. Pertama, tercipta persekutuan yang erat. Yang kedua, penelaahan Alkitab yang sistematis di rumah. Yang ketiga, kesempatan untuk melibatkan diri dalam penginjilan secara langsung. Yang keempat, doa khusus untuk keperluan anggota dan karunia roh bekerja. Yang kelima, jemaat diberi kesempatan untuk mengembangkan talenta dan karunia rohani dalam pelayanan sehingga terciptalah pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Kepemimpinan dalam gereja. Yang pertama, prinsip Alkitab tentang kepemimpinan. Kita sudah mempelajari bahwa jemaat Tuhan merupakan satu keluarga. Artinya hubungan antara anggota dalam jemaat seperti hubungan dalam satu keluarga. Di dalam keluarga terdapat dua unsur utama yang mempersatukan dan membuat keluarga itu bertumbuh dengan sehat, yaitu kasih dan ketertiban. Ada 4 area pemerintahan di dalam kehidupan setiap orang percaya, yakni pemerintahan dalam setiap negara, Roma 13 ayat 1-7. Yang kedua, pemerintahan di dalam rumah tangga atau keluarga dalam 1 Korintus 11 ayat 1-3. Pemerintahan di dalam pekerjaan, Efesus 6 ayat 5-8. Pemerintahan di dalam gereja Tuhan, Roma 12 ayat 8. Jemaat tunduk di bawah kepemimpinan para penetua jemaat. Yang kedua, kepemimpinan di dalam jemaat. Banyak orang Kristen yang kurang mengerti akan prinsip penting ini. Mereka mengerti ketaatan dalam pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tanggung jawab para penetua terhadap orang-orang percaya adalah memimpin secara umum pertumbuhan dan jalannya gereja, menggembalakan yang berarti memberi makan domba dengan rumput yang hijau atau firman Tuhan,
mengajar supaya semua anggota tubuh menjadi dewasa dan berfungsi dalam pelayanan dan karunia-karunia berkembang. Sedangkan tanggung jawab orang-orang percaya terhadap penetua-penetua, pertama menghormati, yang kedua tunduk atau taat, yang ketiga menyokong dengan keuangan, yang keempat jangan sembarangan menuduh, yang kelima mendoakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 25. Penetua adalah penilik jemaat yang mengawasi pekerjaan gereja dalam segala aspeknya, namun dalam pelaksanaannya penetua dibantu oleh para diaken, dalam bahasa Yunani diakonos atau pelayan. Sakramen gereja. Sakramen atau sakramentum adalah ungkapan lahir dan nyata dari anugerah batin dan tidak nyata. Sakramentum merupakan kata yang dipilih untuk menerjemahkan kata Yunani misterion, yang bisa diartikan sesuatu yang misteri atau magis. Kebanyakan gereja Protestan mengakui 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Sakramen atau baptisan yaitu makna baptisan. Baptisan melambangkan pelayanan orang percaya dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya dalam Roma 6 ayat 3-4. Yang kedua adalah perjamuan kudus. Yang pertama penerapannya. Sakramen Kristen kedua ini diberi berbagai nama, antara lain perjamuan Tuhan 1 Korintus 11 ayat 20, pemecahan roti yang merupakan suatu istilah untuk suatu jamuan makan bersama, perjamuan kudus yang juga disebut komuni artinya persekutuan. B. Maknanya. Perjamuan kudus merupakan kegiatan akan Kristus. Yesus mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku," dalam 1 Korintus 11 ayat 24. Yang kedua, perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru. Yang ketiga, perjamuan kudus mengumumkan kematian Kristus. Yang keempat, perjamuan kudus adalah nubuat mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kelima, perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Kristus dengan umatnya. C. Pandangan mengenai roti dan anggur. Pandangan Gereja Katolik Roma. Menurut perjalanan Gereja Katolik, dalam misa unsur-unsur roti dan anggur dikuduskan oleh imam yang menurut peraturan sudah ditahbiskan dalam garis keturunan dari para rasul. Yang kedua, pandangan Gereja Lutheran. Yang ketiga, pandangan Zwingli. Yang keempat, pandangan Calvin. D. Persyaratannya. Yang pertama, lahir baru. Yang kedua, pengudusan sebelum mengambil bagian. Yang ketiga, keanggotaan dalam jemaat. Cukup sekian hasil.